Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 dengan saya sendiri Sumintri akan menyampaikan informasi tentang konseling kesehatan klien di sekolah. Tema kami yaitu siswa pingsan saat upacara. Hal yang sering terjadi ketika upacara, entah itu di tingkat SD, kemudian SMP, SMA, anak kuliah, bahkan guru-guru ataupun orang dewasa bisa mengalami yang namanya pingsan. Pingsan ini sebenarnya banyak faktornya, banyak penyebabnya. Dan kali ini kita bahas bareng-bareng, kenapa sih siswa bisa pingsan ya pada saat upacara bareng dengan kelompok 1. Nah, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu dari pingsannya itu sendiri. Nah, pingsan ini artinya hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau misalkan kalian nih ngatur sendiri buat sengaja nanti kalau misalkan upacara mau pingsan aja biar nggak ikut upacara, biar nggak panas-panasan. Nah, itu namanya bukan pingsan ya, itu namanya disengaja. Itu namanya kalian berbohong dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan pingsan ini sebenarnya ada gejalanya. Tubuh kita itu bisa merasakan ketika kita sudah mulai pusing, mual. Nah, itu nanti ada gejala-gejalanya. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi tentang pingsan ini. Secara medis disebut dengan sinkop, yaitu kondisi di mana disebabkan melambatnya aliran darah menuju otak secara mendadak, sehingga otak tidak mendapatkan suplai oksigen secara cukup. Jadi oksigen ini diperlukan untuk otak karena otak kita itu merangsang apa yang akan terjadi. Jadi ketika oksigen kita kurang, aliran darah yang menuju otak itu melambat secara mendadak, itu bisa mengakibatkan terjadinya pingsan. Nah, sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan pingsannya itu. Jadi ketika kita mendapatkan pingsan, itu sebenarnya hal yang biasa. Namun ketika kita pingsan, kemudian ada gejala lain atau sebenarnya karena penyakit-penyakit tertentu, itu yang berbahaya, itu yang perlu diselidiki lagi dan perlu dicari pencegahannya, penanganannya lebih lanjut. Yang berbahaya banget gitu, yang berbahaya banget dari pingsan ini adalah cedera. Jadi ketika pertama kali pingsan atau pingsan tidak disertai dengan penyakit dari siswa gitu ya, yang dikhawatirkan itu ketika jatuh pingsannya kemudian apakah ada cedera atau tidak, karena kita tidak tahu ketika pingsan itu posisi jatuh seperti apa, di bawahnya ada apa. Nah, itu yang takutnya, yang mengkhawatirkan ketika terjadi kemudian ada cedera. Itu yang ditakutin ketika pingsan. Gejala pingsan itu bisa dirasakan. Ada beberapa gejala-gejala yang kita bisa deteksi pada tubuh kita. Nah, yang pertama adalah menguap, yaitu mulai mengantuk. Kita ketika mengikuti upacara sudah mulai tuh menguap-nguap, merasa ngantuk. Nah, itu kita patut dicurigai untuk secara dininya, secara awal. Kemudian setelah itu ada perasaan mual pada perut kita, mual yang ingin memuntahkan sesuatu namun tidak bisa. Terus kemudian ketika sudah mual itu kita juga merasakan pusing atau sakit kepala. Kaki kita sudah mulai terasa tidak nyaman untuk berdiri, terasa kelelahan, terasa capek untuk menopang tubuh kita. Kemudian
Untuk secara pandangan itu biasanya kita melihat kayak bintik-bintik ya, atau biasa disebut dengan kayak TV zaman dulu tuh yang bercek-bercek, yang kalau misalkan antenanya harus digeser-geser. Nah, itu pasti tahu yang pernah mengalami atau pernah pada zaman TV seperti itu. Biasanya kita sebenarnya itu semutan, matanya kita itu semutan atau banyak bintik-bintik. Nah, di situ tuh mulai tuh gejala-gejala itu tuh ada pada diri kita ketika kita mau pingsan. Selain itu juga kita biasanya itu pusingnya itu kayak ya melayang aja gitu, pusing pada kepala yang kita rasakan. Kemudian juga dari telinga kita juga ada dengingan atau kayak bunyi, biasanya itu kayak nging gitu. Jadi telinga kita itu fungsinya sudah beda, tidak seperti normalnya, tapi ada yang berdengung di telinga kita. Kemudian juga ada yang namanya keringat dingin. Secara tiba-tiba tangan kita kadang berkeringat. Nah, itu tuh juga harus dideteksi secara dini apakah nanti kita mau pingsan atau tidak. Selain itu juga dari jantung kita. Jantung kita biasanya itu berdetak secara cepat. Kita seringnya disebut dengan deg-degan. Itu juga merupakan gejala-gejala awal untuk pingsan. Namun, gejala awal pingsan itu setiap orang berbeda-beda. Ada juga yang secara tiba-tiba dia langsung jatuh pingsan. Tergantung dengan situasi dan kondisi dan juga penyebabnya si siswa ini kenapa bisa pingsan. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Jadi, tetap lihat video kami. Selamat menonton yang selanjutnya. Dari saya sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Maulana, NPM 2018-01500503. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang penyebab dan pencegahan pingsan. Pingsan terjadi karena tekanan darah menurun secara tiba-tiba dan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke otak. Kondisi yang bisa memicu pingsan antara lain stres, ketakutan, cuaca yang terlalu panas, dan perubahan posisi secara tiba-tiba. Dr. Riza Fahlevi dari Klik Dokter menuliskan beberapa penyebab dan hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pingsan saat dalam upacara. Yang pertama, di sini terdapat 5 poin ya. Yang pertama ada dehidrasi. Salah satu penyebab terumum pingsan saat upacara adalah dehidrasi. Terutama saat upacara di tengah terik sinar matahari, kondisi ini membuat cairan tubuh menguap, apalagi ditambah asupan minum yang kurang saat upacara. Ketika tubuh kekurangan cairan, lemas, dan pingsan pun dapat terjadi. Untuk mencegahnya, minumlah 1-2 gelas air sebelum melakukan upacara. Yang kedua ada hipoglikemia. Hipoglikemia atau rendahnya kadar gula darah adalah salah satu penyebab pingsan saat upacara. Bayangkan jika pada malam hari siswa terakhir makan pukul 7 malam, kemudian tidur, keesokan harinya siswa tidak sarapan dan melakukan upacara hingga pukul 9 pagi. Itu berarti tubuh siswa tidak mendapat asupan nutrisi selama 14 jam. Yang kemudian dapat mencetuskan hipoglikemia. Untuk mencegahnya, usahakan sarapan sebelum melakukan upacara. Dan poin yang ketiga ada tekanan darah rendah. Saat upacara berlangsung, siswa harus berdiri dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, sirkulasi darah dapat mengalami perubahan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan aliran darah ke otak sehingga memicu pingsan. Kondisi kelelahan dan kurang tidur juga dapat mengakibatkan turunnya tekanan darah. Nah, untuk mencegah hal tersebut, cobalah menggerak-gerakkan kaki atau berubah posisi setiap 10-20 menit sekali untuk melancarkan aliran darah. Serta pastikan siswa istirahat cukup pada malam hari sebelum upacara berlangsung.
Poin yang keempat ada kurang tidur atau kelelahan. Saat upacara berlangsung, siswa harus berdiri dalam keadaan yang lama. Akibatnya, sirkulasi udara dapat mengalami perubahan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan aliran darah ke otak sehingga memicu pingsan. Kondisi kelelahan dan kurang tidur juga dapat mengakibatkan turunan tekanan darah. Untuk mencegah hal tersebut, cobalah menggerak-gerakkan kaki dalam 10-20 menit. Ini bisa jadi contohnya seperti kram, kesemutan, pegel, dan lain hal sebagainya. Dan yang poin terakhir ada penyakit tertentu. Beberapa penyakit tertentu seperti epilepsi, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, sakit kepala kronik, dan penyakit jantung juga dapat menyebabkan pingsan saat upacara. Karena itu, jika siswa memiliki salah satu dari penyakit tersebut, segera bicarakan dengan panitia upacara. Sedapat mungkin, pastikan siswa telah minum obat dan kondisi tubuh prima sebelum upacara. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang pencegahan dan penyebab dari pingsan saat upacara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sub D, yaitu kapan harus ke dokter ketika mendapatkan gejala ingin pingsan saat upacara. Baik, di dalam sekolah ada program UKS sebagai penanganan utama sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat ataupun dokter. Jika siswa membutuhkan rujukan, program UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sebelum ke dokter, alangkah baiknya bawa ke UKS yang ada di sekolah. Dan menurut Depkes RI 2006, usaha kesehatan sekolah UKS adalah wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat sehingga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal. Agar menjadi sumber daya yang berkualitas, kegiatan UKS dilaksanakan berdasarkan pada ruang lingkup program UKS yang disebut dengan Trias UKS, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pendidikan kesehatan, yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Adapun kegiatan-kegiatan UKS diantaranya 1. Pemeriksaan kesehatan gigi, mulut, mata, telinga, tenggorokan, kulit, dan rambut. Pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi, penerima kasus-kasus dini, penemuan kasus-kasus dini, pengobatan sederhana, pertolongan pertama, yang terakhir rujukan. Segeralah bawa siswa yang pingsan ke IGD untuk mendapatkan penanganan jika siswa tersebut memang secara membutuhkan rujukan atau mengalami salah satu gejala berikut ini. Yang pertama, tidak bernapas. Yang kedua, tidak sadarkan diri selama lebih dari 1-2 menit. Yang ketiga, mengalami perdarahan atau cedera. Yang keempat, kejang. Yang kelima, tidak pernah pingsan sebelumnya atau justru sering pingsan. Yang keenam, pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, hipotensi, atau penyakit jantung. Yang ketujuh, mengalami nyeri dada atau jantung berdebar sebelum pingsan. Yang kedelapan, memiliki riwayat cedera pada kepala sebelumnya. Dan yang terakhir, pemeriksaan oleh dokter juga perlu dilakukan bila orang yang pingsan tetap kebingungan dalam jangka waktu lama atau tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya setelah sadar dari pingsan. Yaitu kapan
harus dibawa ke dokter ketika anak pingsan saat upacara. Sebelum dibawa ke dokter, alangkah baiknya dibawa ke UKS sekolah terlebih dahulu untuk menangani penanganan pertama, dan ketika pihak UKS tidak sanggup, maka diberikan surat rujukan ke rumah sakit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengobatan pingsan. Ketika ada seseorang siswa yang pingsan, akan ditangani sesuai dengan penyebabnya. Prinsip penanganan pingsan meningkatkan aliran darah ke otak agar kebutuhan oksigen tercukupi. Bila Anda merasakan gejala awal pingsan, coba duduk dan letakkan kepala di antara kedua lutut dalam posisi membungkuk. Dan apabila kita melihat seorang siswa yang pingsan, segera cari pertolongan medis ke ruang UKS atau menghubungi dokter rumah sakit. Sambil menunggu bantuan datang, alangkah baiknya kita melakukan yang pertama, yaitu bawa penderita ke tempat aman dengan posisi tetap terbaring dan pastikan posisi penderita nyaman. Yang kedua yaitu bangunkan penderita dengan menggoyang tubuhnya, memanggilnya dengan rangsangan suara yang cukup keras atau memberikan rangsang nyeri, misalnya dengan mencubit siswa tersebut dan meletakkan handuk dingin di wajah atau di lehernya. Yang ketiga yaitu periksa apakah penderita bernafas dan apakah ada sumbatan di saluran pernafasannya. Yang keempat yaitu longgarkan pakaian dan aksesoris penderita yang terlalu ketat, misalnya kerah baju dan ikat pinggang. Yang kelima yaitu bungkus penderita dengan selimut bila kulitnya terasa dingin. Dan jika penderita sudah mulai sadar, berikan pertolongan dengan cara yang pertama yaitu berikan penderita tetap berbaring. Tunggu sekitar 10 menit sebelum memperbolehkan untuk duduk atau berdiri. Yang kedua yaitu memberikan penderita minuman atau makanan, terutama bila diketahui jika penderita belum makan dalam 6 jam terakhir atau menderita diabetes. Dan yang ketiga yaitu temani penderita sampai penderita benar-benar sadar. Ketika bantuan medis datang, beritahu dokter atau petugas medis mengenai beberapa lama penderita pingsan dan apa saja yang sudah Anda lakukan. Pingsan dapat diatasi dan dicegah dengan penanganan yang tepat. Namun, orang yang pernah pingsan lebih berisiko untuk mengalami pingsan di kemudian hari. Untuk mencegah terjadinya pingsan, disarankan untuk yang pertama yaitu mengenali situasi yang dapat memicu pingsan dan menghindarinya. Yang kedua yaitu mengelola stres dan rasa panik, misalnya dengan melatih teknik bernapas atau melakukan yoga. Yang ketiga yaitu berusaha menjaga diri tetap fit dengan cukup istirahat dan tidak terlalu letih atau lelah. Yang keempat yaitu makan teratur dan mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Yang kelima yaitu mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Yang keenam yaitu mengubah posisi secara perlahan saat akan berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Yang ketujuh yaitu segera berbaring atau duduk jika merasakan gejala sebelum pingsan, misalnya pusing atau berkeringat dingin. Yang ke-8 yaitu rutin kontrol ke dokter jika memiliki gangguan kesehatan yang berisiko menyebabkan pingsan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.